Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, serta nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sekurang-kurangnya dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Titi Zubaidah, PBA kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sejarah Pendidikan Islam pada Zaman Khulafaur Rasyidin. Bagaimana pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini? Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah wafat di usia yang ke-63 tahun. Pimpinan pemerintahan Islam setelah Rasulullah wafat diganti oleh para sahabatnya, yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Namun, setelah Rasulullah SAW wafat, terjadilah perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yaitu mengenai siapa yang layak menggantikan posisi Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Puncak permasalahan pada saat itu ialah Rasulullah tidak menetapkan siapa pengganti beliau dan tidak pula memberitahu tata cara pemilihan pemerintahan berikutnya. Maka di sini saya akan membahas 3 poin penting saja mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Poin yang pertama, apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, siapa saja tokoh pimpinan yang tergolong ke dalam Khulafaur Rasyidin? Dan yang ketiga, apa upaya atau usaha Khulafaur Rasyidin dalam mengembangkan pendidikan Islam? Baiklah, saya akan menjelaskan berdasarkan poin yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin. Secara harfiah, kata khalifah berasal dari kata khalf, yang artinya wakil, pengganti, atau bisa juga diartikan dengan penguasa. Pada hakikatnya, khalifah ini adalah sebagai pengganti Rasulullah dalam menangani urusan agama dan urusan politik dunia. Adapun kata Rasyidin berasal dari kata rosyada, yang artinya cerdas, jujur, dan juga amanah. Berdasarkan dua arti kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Khulafaur Rasyidin ini adalah para pemimpin yang menggantikan pimpinan sebelumnya dengan menerapkan atau menunjukkan sikap yang cerdas, jujur, dan juga amanah. Poin yang kedua, siapa saja tokoh yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Istilah Khulafaur Rasyidin hanya diberikan kepada 4 orang sahabat yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena keempat tokoh tersebut merupakan orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah dalam menjalankan tugasnya dan pada saat menjadi pemimpin. Keempat tokoh tersebut diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, poin yang ketiga ialah bagaimana pola dan sistem perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini memerintah selama 2 tahun dan terpilih menjadi khalifah berdasarkan proses musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar ini
masih sama seperti pada masa Nabi, baik itu dari segi materinya maupun lembaga pendidikannya. Namun, dari segi kuantitas dan kualitas sudah banyak mengalami perubahan. Lembaga pendidikan pada periode ini ialah masjid, kutab, dan madrasah. Sedangkan materi yang diajarkan ialah seputar ilmu atau pendidikan mengenai keimanan, ibadah, akhlak, dan juga kesehatan. Khalifah yang kedua ialah Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dan atas kesepakatan dari para sahabat. Abu Bakar segera menunjuk Umar sebagai penggantinya agar bisa memimpin umat Islam supaya tidak terjadi fitnah dan terhindar dari perpecahan. Umar memerintah selama 10 tahun. Dan selama masa pemerintahannya, ia pergunakan untuk memperluas wilayah Daulah Islamiyah yang meliputi Jazirah Arabia, Syria, Persia, Palestina, dan juga Mesir. Adapun metode dan lembaga pendidikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini masih sama seperti era pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Lembaga pendidikan yang dipergunakan ialah masjid dan kutab. Sedangkan metode yang dipergunakan ialah dengan sistem halaqah. Apa yang dimaksud dengan halaqah? Halaqah adalah di mana seorang guru duduk di ruang masjid, kemudian murid melingkarinya sambil mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh sang guru. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid, pasar-pasar, dan mengangkat guru-guru di tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Pendidikan Islam berkembang ditandai dengan adanya pengangkatan dan penempatan guru-guru ke berbagai daerah, baik perkotaan maupun ke pelosok desa. Mereka ini bertugas untuk mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran agama Islam lainnya kepada penduduk yang baru saja masuk Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini banyak mengalami kemajuan dalam bidang agama, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sedangkan mata pelajaran agama pada saat itu berkembang lebih luas dan lebih lengkap. Ijtihad Umar di kalangan para ahli fikih yaitu Umar mengusulkan adanya penyelenggaraan sholat tarawih secara berjamaah. Yang kedua, penambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum dalam azan subuh. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran serta penentuan kalender Hijriah. Dan yang keempat, pemberian gaji bagi para pemimpin. Selanjutnya, khalifah yang ketiga ialah Utsman bin Affan. Utsman ini terpilih menjadi khalifah berdasarkan suara mayoritas dalam musyawarah tim formatur yang anggotanya langsung dipilih oleh Umar bin Khattab menjelang beliau wafat. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Selama masa pemerintahannya banyak terjadi konflik, hura-hura, dan juga fitnah. Pendidikan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini hanya melanjutkan seperti apa yang sudah diterapkan oleh pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. Namun terdapat perubahan mengenai pendidikan Islam. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa ini ialah lebih ringan dan mudah dijangkau oleh para peserta didik yang akan atau yang ingin menuntut ilmu agama Islam. Pendidikan pada masa ini lebih fokus terhadap pengumpulan naskah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan juga membentuk panitia pembukuan Al-Quran yang mana anggotanya terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia, Abdullah bin Zubair, serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggota. Oleh karena itu, pendidikan yang diajarkan lebih banyak pada Al-Quran dengan menekankan konsep menghafal, membaca, dan menulis. Selain itu, Utsman juga membangun tempat-tempat pendidikan dan menggaji guru-guru,
imam, muazin dari dana Baitul Mal. Sedangkan materi yang diajarkan masih sama seperti pada masa Umar bin Khattab, yaitu seputar ilmu keimanan, akhlak, dan ibadah. Sedangkan kegiatan menghafal dan membaca Al-Quran masih menjadi sasaran pendidikan pada masa itu. Khalifah yang keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun. Pendidikan pada masa pemerintahannya hanya melanjutkan apa yang sudah diterapkan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Hanya saja proses pendidikan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak mengalami hambatan akibat dari faktor atau konflik internal umat Islam. Ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi pemberontakan dan peperangan politik, sehingga pemerintahannya pada saat itu bisa dikatakan tidak stabil. Pusat perhatiannya hanya fokus terhadap penyelesaian masalah politik, sehingga proses pendidikan pada masa itu mengalami hambatan dan gangguan. Menurut Ali bin Abi Thalib, pendidikan anak dapat dibagi menjadi 3 tahapan berdasarkan pergolongan usia. Tahap yang pertama ialah tahap bermain. Ajaklah mereka bermain atau perlakukan anak seperti seorang raja, mulai dari lahir sampai usia 7 tahun. Tahap yang kedua ialah tahap penanaman disiplin atau perlakukan anak sebagai tawanan, mulai dari usia 8 tahun sampai 14 tahun. Dan tahap yang ketiga ialah tahap kemitraan, yaitu menjadikan mereka sebagai seorang sahabat, mulai usia 15 tahun ke atas. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.